Apa mereka sambil cerita? Sesuai request karena banyak yang tag aku di video itu, aku bakal bahas kasusnya penculikan dan pembunuhan Sarah Payne. Oh ya, sebelum itu aku mau bilang dulu, tolong buat temen-temen jangan ambil sound aku terus dijadiin sound sendiri ya. Ini udah aku jadiin sound, jadi kalau mau pakai bisa langsung dari sound aku langsung. Kalau ada yang jadiin cerita aku sound kalian sendiri, sorry banget ya, bakal aku blok. Oke lanjut. Sarah Evelyn Isabel Payne lahir pada 13 Oktober 1991 di Surrey, Inggris. Sarah merupakan anak ketiga dari pasangan Michael dan Sarah Payne. Dikatakan karena merupakan anak perempuan pertama, Sarah ini tuh punya sifat yang sangat feminin dan sedikit pemalu. Sekarang kita ke kejadiannya. Waktu itu tepat pada musim panas, Sarah dan keluarganya lagi berlibur di rumah kakek neneknya di desa Kingston Gorse, Inggris. Rumah kakek neneknya ini deket sama pantai dan ladang yang luas. Hari itu tanggal 1 Juli 2000, Sarah yang berusia 8 tahun lagi main di ladang sama 3 saudaranya. Lee 13 tahun, Luke 11 tahun, dan adiknya Charlotte 6 tahun. Waktu lagi main-main, Sarah nih sempet jatuh karena luka, terus udah bete, dia akhirnya pengen balik pulang ke rumah. Lee, kakaknya yang paling tua, pun ngikutin Sarah buat nemenin pulang, sementara Luke sama Charlotte masih main. Nah, gak lama mereka jalan, tiba-tiba Charlotte-nya juga jatuh. Lee sontak nengok ke belakang buat ngecek adik-adiknya dong. Disitulah pas dia balik nengok ke depan, Sarahnya udah gak ada. Waktu orang tua dan kakek neneknya tahu Sarah hilang, langsunglah mereka cari keliling. Tapi sayangnya Sarah tetap gak bisa ditemuin. Akhirnya ibunya pun lapor ke polisi. Pas polisi datang ke tempat kejadian, Lee, kakaknya yang paling tua, bilang kalau dia tuh sempat ngelihat ada mobil van putih yang di dalamnya ada seorang pria. Pas mereka papasan mata, si pria ini katanya dada-dada ke dia sambil senyum. Creepy banget sih. Tapi waktu itu Lee tuh nggak curiga guys. Dengan petunjuk itu, polisi pun mulai penyelidikan. Mereka juga melakukan investigasi pada orang-orang yang punya catatan kriminal di daerah itu. Salah satunya adalah Roy Whiting. Sedikit tentang Roy Whiting, ia adalah pria kelahiran 1956 yang besar di Crawley, Inggris. Pada 4 Maret 1995 diketahui Roy ini pernah menculik dan melecehkan seorang gadis berusia 8 tahun. Akibatnya pada 23 Juni 1995 ia ditangkap dan dihukum 4 tahun penjara. Tapi sayangnya dia cuma ditahan 2 tahun karena katanya ngaku bersalah. Jadi pada November 1997 dia bebas dari penjara dan pindah ke kota Littlehampton yang jaraknya cuma sekitar 15 menit dari rumah kakek nenek Sarah. Balik lagi ke kasusnya, waktu diinvestigasi Roy ini ngaku lagi ada di karnival pas Sarah diculik. Tapi dia bilang dia pergi sendiri, jadi nggak ada alibi. Polisi pun ngerasa nggak yakin gitu dan mutusin buat ngamatin gerak-gerik Roy. Dan bener aja gak lama setelah polisi pergi dari rumahnya, Roy ini jalan ke arah sebuah mobil van putih yang dimana sebelumnya dia ngaku dia nggak punya mobil. Diam-diam polisi juga nemuin bon bensin dari daerah yang jauh dari karnival yang dia bilang. Akhirnya Roy pun ditangkap, tapi karena kurangnya bukti dia cuma bisa ditahan selama 2 hari. Setelah penangkapan itu, Roy nggak balik lagi ke rumahnya, melainkan ke rumah bapaknya di Crawley. Pencarian terus dilakukan sampai 17 hari kemudian, seorang petani menemukan tubuh anak perempuan di lahannya. Dan pada 18 Juli diidentifikasikan kalau itu adalah tubuh Sarah. Diketahui penyebab meninggalnya itu karena kehabisan napas, entah itu karena dicekek atau diikat. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan juga nih sepatu Sarah di pinggir jalan dan rambutnya di mobil van milik Roy. Tapi sebelum terbukti bersalah karena kasus Sarah, Roy ternyata nih udah dipenjara duluan. Jadi pas dia tinggal di rumah bapaknya di Crawley, dia ini sempat nyuri mobil dan ngebut di jalan. Ditangkaplah dia dan masuk penjara. Sampai akhirnya pada 6 Februari 2001, Roy ini dinyatakan bersalah atas kasus penculikan dan pembunuhan Sarah Payne. Akibatnya dia dihukum seumur hidup. Oke deh, segitu dulu. Seperti biasa jangan lupa follow IG aku @jessicajh dan subscribe channel YouTube baru aku, Jessica JH. Next, cerita apa lagi?